For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am, I sing of the goodness of God. Coba sendiri katakan, I love your voice. You have mercy never fails me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, Lord, I will sing of the goodness. Sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. All my life
Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Yang kaki dua tangan. Mari kita sembah Tuhan. Kira sekarang Kau baik Tuhan. Setiap saat kita selalu ditemani oleh kebaikan Tuhan. Kira Kau baik, Kau baik. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Sekarang Kau baik Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu. Berfirman-Lah, berkata-katalah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu untuk umat-Mu, untuk anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang paling subur, yang siap ditemui oleh benih firman Tuhan. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, dan saudara yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin, 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 amin. Silakan. Terima kasih pada para imam musik yang luar biasa. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini ya. Yes. Nah saudara, saya ingin melanjutkan firman Tuhan apa yang saya bawakan pada waktu hari Rabu, yaitu mempertajam melihat apa yang tidak kelihatan. Berhubung banyak yang tidak hadir, jadi saya akan mengulang dari awal sebentar, kemudian kita akan lanjutkan. Nah saudara, di dunia ini kita ada dua alam. Saudara percaya atau tidak percaya, tapi kenyataan seperti itu. Ada alam natural dan alam supranatural atau alam roh. Alam natural itu alam yang kita bisa lihat, kita bisa nih, kita sekarang berada, kita bisa lihat satu dengan yang lain, kita bisa raba, kita bisa pegang, kita bisa rasakan. Itu alam natural, alam nyata. Tapi ada satu alam yang lain, yaitu alam roh atau alam supranatural. Supra itu di atas. Jadi ada alam natural dan dimensi kedua yaitu alam supranatural. Nah alam supranatural ini atau alam roh kita nggak bisa lihat. Namanya juga alam roh. Dan semua agama, saudara, semua agama pada prinsipnya ketika mereka melakukan ritual keagamaannya, mereka masuk ke dalam alam roh itu. Kalau kita lihat orang yang tidak mengenal Tuhan atau agama animisme. Animisme itu orang yang menyembah bukan kepada Tuhan tetapi kepada dewa-dewa. Dia tahu ada sesuatu kekuatan yang lebih besar. Kalau orang Muslim kita tahu menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau orang Kristen kita menyembah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka misalnya orang yang animisme, mereka membawa sesajen, kemudian menaruh itu di bawah pohon yang besar. Mereka tahu bahwa mereka percaya bahwa ada satu kekuatan yang besar yang akan menikmati makanan itu. Jadi bukan kepada pohonnya, tetapi kepada satu kekuatan besar. Dari mana mereka tahu? Mereka nggak lihat dewanya, tetapi yang mereka tahu pasti ada. Nah, pasti ada itu yang disebut alam roh. Sama seperti kita, saudara. Kita sebetulnya ketika tadi kita nyembah Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam alam natural seperti ini alam natural. Tapi ketika kita nyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita pejamkan mata, kita masuk ke dalam dimensi roh, ke alam roh. Nah, jembatan antara dunia natural dengan dunia alam roh, jembatannya itu adalah iman. Jadi ketika saudara berdoa, Bapa kami dalam surga, kan gak kelihatan Tuhannya.
Tapi ketika kita berdoa, kita nyambung kepada alam roh. Nah, nyambungnya itu pakai yang namanya iman. Karena itu firman Tuhan berkata lebih berani, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, harus percaya itu namanya iman. Jadi kita hidup di dalam alam nyata, alam natural, tetapi kita menyembah Tuhan di dalam alam roh. Kita nggak melihat Tuhan. Saudara melihat Tuhan di tempat ini secara kasat mata nggak lihat. Tapi kenapa saudara datang-datang jauh datang-datang ke tempat ini? Ya, saudara dari jauh datang ke tempat ini untuk ketemu dengan siapa? Bukan untuk ketemu dengan gembala, bukan untuk ketemu dengan WL, tapi untuk ketemu dengan siapa, saudara? Dengan Tuhan. Tuhan emang ada di sini, kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, itu menandakan bahwa saudara itu percaya. Amen. Bahwa ada Tuhan. Walaupun Tuhan itu nggak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Contohnya angin. Betul ya? Angin kita merasakan adanya angin. Tapi angin bisa kelihatan? Bisa. Kalau dikerok badannya merah. Nah, masuk angin katanya gitu ya. Berarti angin warnanya merah. Kita nggak ngelihat angin, tetapi kita tahu angin itu ada. Kenapa? Kita bisa rasakan, tapi nggak ada. Karena itu, kalau sesuatu nggak kelihatan, bukan berarti nggak ada. Sama dengan Tuhan. Kita nggak melihat Tuhan, mana ada Tuhan? Saya ingat waktu masih kecil, Temi, saya bawa sekolah minggu, waktu di Jakarta, kita ke rumah Tuhan, kita gereja melihat Tuhan, mana pi nggak ada Tuhan ya? Waktu masih saya gendong-gendong Temi, nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kita percaya Tuhan itu ada. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara, permasalahannya begini. Seringkali karena kita udah kebiasaan hidup dalam dunia natural, kita pengen segala sesuatu itu ada buktinya. Betul ya? Harus nyata. Kita pengen buktikan dulu baru kita percaya gitu. Harus ada kenyataan baru kita percaya. Ini permasalahannya, saudara. Sedangkan Tuhan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Janji-janji Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Kita pengennya kasat mata, kita pengennya kelihatan dulu baru percaya. Makanya Paulus berkata, orang benar hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Orang benar itu hidup bukan karena lihat dulu dong buktinya. Itu namanya Thomas. Ya, ingat Thomas ya. Kalau aku belum mencocokkan tanganku tuh ke jariku ke tangan Yesus, aku sekali-kali belum percaya. Mana bisa sih orang mati bangkit? Aku nggak percaya. Kayak begitu para murid berkumpul dan Yesus menampakkan diri, Thomas, ini aku. Mana tanganmu? Ya. Baru Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Makanya Tuhan terus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Amin, saudara. Amin. Nah, karena itu kita akan belajar, saudara. Bagaimana sih bisa melihat yang tidak kelihatan itu? Apalagi mempertajam. Bagaimana kita bisa mempertajam melihat yang nggak kelihatan? Masalahnya kita ada di dalam dunia yang nyata, tetapi berhubungan dengan dunia roh. Jadi mau nggak mau kita harus bisa melihat apa yang ada dalam dunia roh. Cara melihatnya seperti apa? Sekarang kita lihat dulu, saudara, sebelum kita melihat bagaimana caranya. Saya mengajak kita dulu bagaimana atau apa manfaatnya ketika kita melihat apa yang tidak kelihatan. Apa dampaknya? Apa keuntungannya buat kita ketika kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan? Yang pertama, saudara, mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 6
ayat 15 sampai 17. Apa dampak? Yang pertama, kita lihat cerita mengenai Elisa dan bujangnya. Bujangnya nih Gehazi. Bagaimana bujangnya ini sedang Elisa dan bujangnya sebetulnya sedang dikejar-kejar oleh raja Aram, musuh Israel, di mana Elisa akan ditangkap. Nah, kita lihat ceritanya 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, dahsyat saudara. Ketika bujangnya itu hanya melihat dengan mata jasmani, dia tidak melihat pasukan Allah. Yang dia lihat adalah pasukan musuh. Dia hanya dapat melihat, banyak tentara yang mengepung. Habislah kita ini. Kita ini siapa? Gak ada kekuatan apa-apa. Sedangkan mereka tentara begitu banyaknya. Bujang ini ketakutan. Dan dia berkata kepada Elisa, "Celakalah tuanku. Apa yang akan kita perbuat?" Artinya kita mau meloloskan diri kemana nih? Apa yang harus kita perbuat? Tapi Elisa, dia tenang. Kenapa? Dia tahu bahwa pasukan Allah itu lebih banyak daripada pasukan musuh. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bukalah mata bujangku ini." Dan ketika Tuhan buka mata si bujang itu, dia melihat pasukan yang berkuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, ketika kita mengerti, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu lebih dahsyat, lebih besar, berada bersama dengan kita, maka seharusnya tidak membuat kita takut. Amin. Mungkin kita berkata, "Aku ini nggak berdaya apa-apa, aku nggak punya kekuatan apa-apa." Tetapi Tuhan berkata, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memagari kita dengan kasih setianya. Bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang menyertai kita. Masalahnya kita nggak melihat. Makanya kalau kita mengandalkan hanya kepada mata jasmani, kita selalu akan gagal dalam kehidupan ini. Kita akan menyalahkan Tuhan, "Mana Tuhan pertolonganmu?" Kenapa? Karena Tuhan itu berada dalam alam roh. Kita pengennya ada dalam alam nyata. Mana Tuhan buktinya? Sama seperti bujang itu. Bujang itu, "Celaka tuanku, ini musuh banyak." Tetapi ketika bujang itu dicelikkan matanya, dia melihat pasukan berkuda, pasukan berapi, kereta berapi ada di sekeliling Elisa. Saudara, karena itu ketika kita percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita walaupun kita tidak melihat. Bagaimana Daud menang lawan Goliat? Saul melihat Goliat dengan mata jasmani, karena itu dia takut. Wah, tinggi gede, pakai pakaian serba lengkap. Nggak mungkin orang nusuk pun itu nggak akan mempan, karena semuanya pakai besi. Saul melihat hanya dengan mata jasmani, karena itu dia takut. Tetapi Daud, "Engkau datang dengan membawa tombak," kata Daud. "Tetapi aku datang dengan nama Allah." Soalnya nama Allah itu seperti tadi pujian menara yang kuat. Allah itu membela namanya, sudah. Kita aja menjaga nama kita kan, supaya nama kita tetap baik, apalagi orang bisnis. Nama kita tetap baik. Di kantor nama kita harus kita jaga, jangan sampai kita nggak bagus nama kita. Soalnya kalau manusia aja menjaga namanya, apalagi Tuhan, sudah. Tuhan jaga namanya.
Tuhan pegang firman-Nya. Tuhan pegang janjinya. Bahkan ketika dia bersumpah, dia berjanji kepada Abraham, dia sampai sumpah demi dirinya. Sumpah nih Abraham, aku akan memberkati engkau. Bahkan keturunanmu bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Tuhan tuh sampai sumpah-sumpah sama Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham tuh percaya. Tapi Pak, kenyataannya kok gini. Semakin saya doakan, suami saya semakin ngabur dia. Semakin saya doakan, semakin gak pulang-pulang. Semakin saya doakan anak saya semakin berontak sama saya, Pak. Kita jangan melihat dengan mata jasmani. Kalau engkau melihat dengan mata jasmani, kita akan mundur, teratur. Bahkan muntaber, mundur tanpa berita dari gereja. Mana sih ini ya, kok gak datang-datang? Tetapi lihatlah dengan mata imanmu, dengan mata rohanimu, bahwa janji Tuhan itu ketika Tuhan berjanji, pasti ya dan amin. Sekarang tinggal kita pilih, mau percaya dengan melihat, atau percaya akan janji Tuhan. Tapi kenyataannya Pak, jangan lihat kenyataan. Kenyataan itu bukan kebenaran. Yang kita pegang adalah kebenaran, bukan kenyataan. Amin. Karena orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya akan janji Tuhan. Tapi belum ada kenyataan, doa aja. Apapun kata orang, saudara, 1000 orang berkata-kata, tapi ketika Tuhan berkata, kita pegang Tuhan yang berkata-kata. Belum ada janji, belum ada bukti apa-apa, Pak. Pegang aja firman Tuhan. Sampai pun kita tidak mengalami, percayalah anak kita akan mengalaminya. Anak kita gak ngalamin, pasti cucu kita mengalaminya. Karena janji Tuhan adalah ya dan Amin. Janji Tuhan iya dan amin, saudara. Tuhan pegang janjinya. Ketika dia berjanji, dia bersumpah. Kita gak boleh bersumpah demi Tuhan, demi apa, kita gak boleh bersumpah. Tapi saking, apa sakingnya? Bahasa mana tuh ya? Saking Tuhan pengen supaya Abraham itu percaya, dia bersumpah. Masa sih kita gak percaya lagi sama Tuhan? Masa sih kita lebih percaya sama omongan orang daripada sama Tuhan? Masa kita lebih percaya kepada apa yang dapat kita lihat daripada kata Tuhan? Padahal Tuhan berkata, orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin, saudara. Amin. Ketika Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya dan orang tuanya akan menyembah dia, tetapi kenyataannya malah dia dijebloskan ke sumur. Bahkan dia dibawa ke penjara. Apakah Yusuf berontak? Di Alkitab nggak dijelaskan. Tetapi mungkin dalam hatinya dia bisa bertanya, mana Tuhan janjimu? Tetapi tidak ditulis dalam Alkitab. Bahkan di dalam penjara, dia menjadi orang kesayangan kepala penjara. Tetapi saudara, di dalam proses menantikan janji Tuhan, ketika Yusuf tidak berontak sama Tuhan, Yusuf tetap percaya pada Tuhan, Yusuf tetap pegang janji Tuhan. Saudara, dalam sekejap Yusuf yang di penjara, Tuhan bisa buat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apa susahnya bagi Tuhan untuk mengangkat saudara? Apa susahnya bagi Tuhan untuk menjawab doa-doamu? Bahkan firman Tuhan berkata, tidak ada yang terlalu sulit. Apa sih yang sulit? Apa yang sukar, kata firman Tuhan, untuk Tuhan menjawab doamu? Gak ada. Tapi hargai suatu proses. Ada suatu proses yang harus kita lalui. Nah, di dalam proses itu, lihatlah, peganglah janji Tuhan. Walaupun nampaknya kok janji Tuhan sama kenyataan berbeda, tetap percayalah akan janji Tuhan. Amin. Karena apa yang kelihatan, itu bukan kebenaran. Karena itu kalau kita percaya bahwa
Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan ada. Ketika kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Dia ada, itu akan membuat kita tidak takut menghadapi kehidupan ini. Ada yang sudah ngeri-ngeri sedap? Waduh, gimana nih ngeri ya menghadapi kehidupan ini. Semua serba naik, semua serba susah. Orang yang ngisi bensin pakai motor aja, itu sekarang cukup lama ya. Nggak tahu kenapa ngantri itu panjang. Padahal pengen bayar, bukannya gratis. Hidup makin lama, firman Tuhan akan datang masa-masa yang sukar. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kalau kita hanya melihat kepada kesukaran-kesukaran, kita akan mundur dari Tuhan. Karena kok susah ya Tuhan, susah ya. Semakin jujur kita dalam kehidupan ini, semakin kita dipojokkan. Semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin pencobaan banyak. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun ke bumi, dan tidak akan kembali lagi, tetapi akan membasahi, mengairi, dan memberikan pertumbuhan. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, akan berhasil melaksanakan apa yang Kuperintahkan. Saudara, peganglah janji Tuhan, walaupun kau tidak melihat. Karena itu ketika kita beribadah pun, kalau kau melihat, kita nggak bisa melihat Tuhan di tempat ini. Kita nggak bisa melihat malaikat. Tetapi tadi pujian-pujian yang kita naikkan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Ketika kau nyembah Tuhan, lain. Ketika kita percaya bahwa Tuhan bertahta, dan kita nggak percaya atau kita biasa aja, menganggap ya puji-pujian aja, nyanyi aja gitu. Tapi nyanyi, memuji Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan itu sedang bertahta di atas pujian kita, itu beda. So rasakan sebentar. Kalau tadi mungkin ada yang memuji menyembah Tuhan, biasa aja. Tapi coba saudara rasakan ketika sebentar saudara menyembah Tuhan, engkau bayangkan, engkau percaya, engkau lihat dengan mata imanmu bahwa Dia sedang bertahta di atas puji-pujian iman kita. Itu hasilnya lain. Amin. Lain, saudara. Kok kan, aduh Tuhan luar biasa. Ketika engkau berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kok merasa indah? Kok merasa indah? Kenapa? Itu gak cuma keluar dari mulut kita yang cuma asal nyanyi, tetapi kau merasakan, aduh kebaikan Tuhan luar biasa. Kalau kita boleh ada tempat ini, semua adalah karena anugerahnya. Ada orang yang pengen beribadah, tapi terhalang. Anaknya lah sakit, ada urusan lah, ada apalah. Tapi kalau kita boleh sampai di tempat ini, itu anugerah, kasih karunia. Karena ada orang pengen ibadah, bukannya malas, pengen dia ibadah, tapi ada halangan. Jadi kalau kita beribadah, kita ketemu dengan Tuhan, Tuhannya gak ada Pak. Ya tapi dengan mata imanmu, percayalah Dia ada di tempat ini. Sementara saudara sedang mendengar doa, mendengarkan firman Tuhan, percayalah ada roh kehidupan yang masuk dalam hatimu. Amen. Ketika engkau menerima firman itu bisa mengubah hati kita. Amen. Firman Tuhan bisa memberikan, tadi ada pujiannya kan, ketika ada Tuhan, ketika ada hadirat Tuhan, ada kuasa. Puji-pujian bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Ada kebebasan, ada kelepasan. Bagaimana Paulus dan Silas di penjara, tetapi ketika dia bernyanyi, memuji Tuhan, semua dibebaskan. Borgol-borgolnya dilepaskan. Pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Secara rohani, ada pembebasan, ada kelepasan, ada kelegaan. Amen. Orang yang menyembah Tuhan. Amin. Asalkan kita percaya, walaupun kita enggak melihat, tetapi kita percaya sungguh bahwa Tuhan ada. Yang kedua, bagaimana, apa dampak daripada kita
dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat ke-27. Ibrani 11 ayat 25 sampai ayat 27. Ibrani pasal 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita. Ini cerita mengenai Musa, saudara. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, Musa bertahan, sama seperti ia atau Musa melihat apa yang tidak kelihatan. So dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi kata gini, nobody can see God. Tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. But Moses live like someone who could see God. Tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan, tetapi Musa hidup seperti seseorang yang dapat melihat Allah. Wah, dahsyat. Makanya gak heran Mesir, istana Mesir itu gak ada bandingnya dengan apa yang Tuhan janjikan. Pandangan Musa diarahkan pada upah. Musa membanding-bandingkan, walaupun siapa ada bilang bojo banding-bandingkan, tapi Musa membandingkan istana Mesir dengan segala kemewahannya. Itu gak seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan sediakan baginya. At the future times, kata firman Tuhan. Kesenangan dunia ini, kenikmatan dunia ini, itu gak ada bandingnya dengan apa yang akan kita peroleh nantinya. Amen. Dunia ini sementara sifatnya. Dunia ini apa sih dapat dinikmati? Semuanya serba sementara, saudara. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kepada kita at the future times ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika seseorang dapat melihat Tuhan, sama seperti Musa dapat melihat Tuhan. Musa face to face sama Tuhan. So, bayangkan, bicara sama Tuhan face to face. Musa bisa membedakan mana dipimpin malaikat, mana dipimpin oleh Tuhan. Makanya ketika Musa minta kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau pergi, nggak mau berangkat kalau Tuhan nggak pimpin aku. Kata Tuhan, aku kirim malaikat ya. Karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Aku kirim malaikat aja. Kata Tuhan, biar malaikat yang pimpin kamu. Musa bilang nggak mau. Saya maunya Tuhan. Artinya Tuhan, artinya Musa itu bisa melihat mana malaikat yang memimpin, mana Tuhan memimpin. Dahsyat, saudara. Pandangannya begitu tajam dapat melihat Tuhan. Walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, saudara. Jangan berpikir Musa itu bisa melihat Tuhan bentuknya pakai jubah putih, bawa tongkat. Itu di film ya. Tetapi Musa bisa melihat mana Tuhan, mana malaikat yang mimpinnya. Dia nggak mau malaikat, maunya Tuhan. Kalau Tuhan nggak pimpin, aku nggak berangkat. Wah, tegas. Dan Tuhan mengakui Musa ini adalah orang yang paling lembut hatinya sedunia. Luar biasa. Paling lembut hatinya sedunia. Dia bicara face to face dengan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan. Makanya gak aneh, gak heran kalau dia bisa meninggalkan Mesir dengan segala kekayaannya, tetapi dia memilih Tuhan. Karena dia udah lihat sendiri bagaimana itu Tuhan. Dia ngalamin sendiri bagaimana luar biasanya Tuhan. Bagaimana dahsyatnya Tuhan. Dia udah ngalamin bagaimana Taurat diberikan. Setahu ceritanya, bagaimana guntur samar menyambar. Bagaimana Tuhan menulis dengan tangannya di atas batu. Wow, dahsyat. Musa melihat itu. Makanya Musa gak rela untuk meninggalkan segalanya. Demi apa? Demi dia dapat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di dunia sekarang ada banyak orang berbeda. Lebih memilih
kenikmatan dunia ini daripada menderita bersama dengan Tuhan. Lebih memilih untuk mendapatkan harta kekayaan Mesir dibanding sengsara dengan umat Israel. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak melihat Tuhan. Karena hanya orang yang dapat melihat Tuhan, yang dapat menikmati, yang dapat dengan tekun menantikan janji Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak janji Tuhan yang sedang saudara nantikan. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah gagal akan janjinya. Jangan tukar kepercayaanmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena apapun yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Filipi 3:7, coba kita lihat bagaimana Paulus memiliki sikap yang sama seperti Musa. Filipi 3:7 sampai ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, luar biasa. Orang yang sudah ngerti Tuhan, orang yang sudah ngalamin Tuhan, pasti akan menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Amen. Dia tidak mau menukar dengan yang lain. Saya sudah ingat perumpamaan mengenai kerajaan surga. Harta miliknya dia jual, dia beli tanah. Karena dia tahu Tuhan lebih berharga daripada segala-galanya yang kita miliki. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, tetapi sejak dia mengenal Tuhan, sejak Paulus tahu siapakah Tuhan, karena itu Paulus pernah berkata demikian, aku tahu kepada siapa aku percaya. Oh, dahsyat. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya kepada Tuhan, Tuhan seperti apa yang kita percayai, saya percaya saudara, kita tidak akan mundur. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Yuk kita nyanyikan ya. Saya nggak hafal lagunya. Coba. Bukan berdiri di tengah badai. Teksnya bisa nyanyikan. Yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bukan di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapan saudara? Sampai kapan pun. Sampai kapan pun, sampai kapan? Selamanya. Kita nggak tahu. Sampai kapan Pak penderitaan ini? Sampai kapan Pak saya harus menanti-nantikan? Sampai kapan Pak janji Tuhan digenapi? Nggak tahu saya juga. Tapi firman Tuhan berkata, sampai kapanpun bukan bertahan. Oh, dahsyat. Amin. Kenapa bisa berkata demikian? Karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah.
Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Kalau kita percaya kepada yang meragukan, ya mungkin membuat kita, ya mungkin dia gak bisa tolong saya. Tapi kalau kau percaya, siapakah Allah yang kau sembah? Siapakah Yesus yang begitu rela mati di atas kayu salib demi kita? Bahkan janji-janjinya itu dilandasi kepada sumpah, kepada ikatan yang dia buat sendiri. Harusnya kita pegang janji Tuhan lebih daripada apapun. Kenyataan boleh melemahkan kita, 1000 boleh rebas sebelah kiri kita, 10.000 sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ketika kau pegang firman Tuhan. Karena itu saudara miliki suatu kepercayaan. Walaupun aku tidak melihatmu Tuhan, tapi aku akan tetap pegang janjimu. Walaupun aku saat ini melihat ada begitu banyak anomali. Anomali itu sesuatu yang terbalik. Kalau orang berkata ketika kita banyak doa, pasti Tuhan akan banyak berkatnya. Tapi kok terbalik Tuhan? Banyak doa, kok banyak pengeluaran? Kok ada kekurangan? Tapi tetaplah, percayalah, itu cuma sementara, saudara. Karena janji Tuhan adalah ya dan Amin. yang ketiga, saudara, apa dampak ketika seseorang dapat melihat apa yang tidak dapat dia lihat? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, luar biasa. Secara manusia, jasmani, badani, semakin tua, semakin ada yang kita rasakan. Paulus berkata semakin secara manusia jasmani, lahiriah, semakin merosot. Karena apapun yang dapat saudara lihat, itu sifatnya sementara dan pasti akan merosot. Kita lihat jembatan yang luar biasa, lama-kelamaan pasti merosot. Bangunan yang kokoh lama-kelamaan pasti akan merosot juga. Semuanya apa yang dapat kita lihat. Tetapi kata Paulus, manusia batiniah kami justru sebaliknya, semakin hari semakin diperbaharui. Karena itulah kata Paulus, aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Paulus berkata, penderitaan ringan yang dialami itu gak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan dia peroleh. Terus Paulus itu penderitaannya ringan atau berat? Berat, saudara. Dia dipenjara, dia dicambuk, dia diusir, dia mau dibunuh, dan sebagainya. Tetapi Paulus berkata apa? Ringan. Penderitaan ringan. Kalau dibanding-bandingkan dengan surga. Kalau dibanding-bandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Amin. Melebihi segala-galanya itu udah gak bisa dikatakan lagi. Itu paling top, so. Apa yang dialami selama di dunia ini gak ada artinya, kata Paulus. Melihat kemuliaan kekal. Yes. Yang melebihi segala-galanya. Karena itu ketika kita melihat seperti itu, gak ada artinya. Gak ada artinya apa-apa segala penderitaan kita dibanding dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena itu saudara, kita belajar seperti Paulus.
Mari perhatikanlah apa yang tidak kelihatan. Jangan memperhatikan apa yang hanya yang kelihatan saja. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat mempertajam atau dapat melihat apa yang tidak kelihatan? Yang pertama, saudara, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Bagaimana caranya kita bisa mempertajam apa yang tidak kelihatan oleh kita, tetapi kita dapat melihatnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan kalau menggunakan mata jasmani kita. Tetapi kita harus bisa memandang dengan mata iman kita atau mata rohani kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam alam supranatural atau alam roh, disitulah kita memerlukan iman. Jadi semakin imanmu bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita akan dapat dengan cepat. Sama seperti Musa, bahkan bisa membedakan mana malaikat, mana Tuhan yang memimpinnya. Sama seperti Paulus, segala sesuatu kuanggap rugi, sampah, aku melihat Tuhan. Dari mana? Seiring dengan pertumbuhan iman kita, maka kita akan bisa melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Imanmu akan membawa kita, akan membawa saudara untuk dapat melihat Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat karya-karya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Ketika apa? Iman kita mulai bertumbuh. Kata yang pertama, bertumbuhlah dalam imanmu. Bertumbuhlah dalam iman saudara. Semakin saudara bertumbuh dalam iman, maka saudara akan semakin mudah untuk dapat melihat Tuhan. Yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini firman Tuhan. Satu lagi, ini Paulus yang mengatakan, sekarang Tuhan Yesus yang mengatakan. Matius 5 ayat 8. Kalau tadi Paulus yang berkata, tanpa kekudusan kita nggak akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kalau di hati kita nggak kudus, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kegalauan, hati kita penuh dengan kekotoran, kita nggak akan bisa melihat Tuhan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Segala yang tidak kudus, ketika terus-menerus ada dalam hati kita, maka itu akan membuat kita ngeblok untuk tidak bisa melihat Tuhan. Baru-baru ini ada kecelakaan di tol di Jawa. Ada 13 kendaraan tabrakan beruntun. Karena apa? Karena asap, saudara. Asap yang tebal. Orang petani membakar jerami bekas padi, bekas panen, bakar asapnya kemudian di jalan tol. Terjadilah tabrakan beruntun 13 kendaraan. Kenapa? Karena nggak ngelihat. Karena ada asap. Saudara, alangkah ruginya kita nggak bisa melihat Tuhan karena kita masih menyimpan dendam di hati kita. Alangkah ruginya kita nggak bisa melihat janji-janji Tuhan karena kita hidupnya nggak kudus di hadapan Tuhan. Kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Kita masih benci sama orang. Mata kita nggak pergunakan sebagaimana mestinya. Ada banyak hal yang kotor yang masuk dalam pikiran kita melalui mata kita. Itu semua akan memblok untuk kita dapat melihat Tuhan. Kalau engkau ingin melihat, kalau kita mau melihat Tuhan, kejarlah kekudusan.
Hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu kata firman Tuhan. Ketika hidup kita sesuai dengan firman, kita berusaha mengejar kekudusan, berusaha menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka saya percaya sudah ketika kita bertindak seperti itu, kita akan dapat cepat melihat Tuhan. Karena firman Tuhan sekali lagi adalah iya dan amin. Kalau kata firman Tuhan, barang siapa yang suci hatinya akan melihat Allah, akan melihat Tuhan. Pasti saudara akan melihat Tuhan. Amin. Kalau kata firman Tuhan, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Itu pasti terjadi, saudara. Karena firman Tuhan, dia pegang janjinya, dia pegang apa yang dia firmankan. Biar hati kita disucikan oleh Tuhan. Amin. Kuduskan dan sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Ikutan nyanyi ya. Saya nggak hafal lagunya, coba yang hafal tolong nyanyi lebih sucikan dan kuduskan hati ini ya. Dan sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Yuk sekali lagi ya kita nyanyian pujian ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang ketiga saudara, yang ketiga, jadi bagaimana caranya kita mempertajam apa yang kita tidak dapat lihat? Yang pertama, bertumbuhlah dalam iman. Karena kita melihat Tuhan itu dengan iman. Semakin kita bertumbuh, semakin akan cepat kita dapat melihat Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang kedua? Hiduplah berdamai dengan Hiduplah semua orang. dalam kekudusan. Karena orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Yang ketiga, saudara, milikilah intimasi dengan Tuhan. Semakin kita bergaul erat dengan seseorang, dengan istri kita, dengan suami kita, engkau akan semakin bisa mengenal. Di kerumunan orang banyak, saya bisa tahu nih istri saya nih. Ini suami saya. Kenapa? Karena engkau sering ketemu. Kita tahu bagaimana gerak-gerik, bagaimana apa yang gestur tubuh sedang marah, gestur tubuh sedang baik, gestur tubuh sedang senang. Kalau kita sering bergaul dengan orang dekat, kita tahu, oh ini lagi senang. Oh bos kita lagi senang, saatnya kita minta naik gaji. Jangan coba-coba kalau Pak Teddy atau Pak Andi lagi marah, minta naik gaji. Kenapa? Ketika kita bergaul erat, kita tahu apa kesukaannya, bagaimana sifatnya, sikapnya, gestur tubuhnya, kita tahu.
Sama dengan Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita tahu saudara akan cepat bisa merasakan hadirat Tuhan. Percayalah. Amin. Ketika Anda terus bergaul dengan Tuhan, kita tahu ada Tuhan. Luar biasa. Hadiratnya indah. Tapi kalau kita jarang bergaul dengan Tuhan, Tuhan sudah ada berdiri pun, orang itu gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat Tuhan. Amin. Sekarang penutup, saya undang para pemusik. Saudara, ada seorang perenang yang membuat sejarah. Dia seorang legenda, seorang perempuan. Ini saya lihat di Google. Namanya Florence Chadwick. Kalau saudara googling, saudara ketika aja Florence Chadwick perenang Amerika, nanti muncul ceritanya. Saudara, dia lahir pada tanggal 8 November 1918, udah lama. Dari ayah seorang polisi bernama Richard Chadwick dan seorang ibu rumah tangga bernama Mary Lackmore. Florence lahir dan tumbuh besar di San Diego dan lulus SMA pada tahun 1936. Nah, apa ceritanya yang menarik dari Florence ini? Saudara, pada tahun 1952, ia berusaha melintasi pulau Catalina hingga garis pantai California yang jauhnya mencapai 26 mil. Hampir 40 kiloan. Jadi dari pulau Catalina sampai pantai California, ini di Amerika, itu jaraknya 26 mil. Nah, dia mencoba untuk memecahkan rekor. Dia kemudian diapit oleh 2 perahu kecil. Yang satu perahunya itu untuk memonitor, mengabadikan. Dan yang satu siap-siap kalau terjadi apa-apa. Ini rescue, terjadi apa-apa untuk menyelamati si Florence ini. Kemudian mulailah mereka berangkat. Florence ini kemudian berenang. Cewek, dia berenang. Setelah 15 jam berada di dalam laut, air, 15 jam. Bayangin berenang 15 jam. Luar biasa. Saudara, ada kabut yang datang. Udah 15 jam, ada kabut yang datang. Sehingga si Florence ini, dia mulai ragu nih. Aduh, kabut nih. Gimana ya kalau nanti kesasar? Gimana kalau nanti tenggelam? Bagaimana nanti nggak bisa melihat lagi? Dia melihat ke kiri, udah gak kelihatan. Dia lihat ke kanan, gak kelihatan juga. Dia mulai berpikir, saudara. Dia mulai berpikir untuk, waduh, sampai gak nih? Sampai gak? 15 jam. Tapi dia bertekad, saya harus sampai nih. Saya harus sampai. Dilanjutkan lagi, saudara. Dilanjutkan lagi berenang. Tapi semakin dia berenang, semakin ada banyak kabut, semakin tebal, sehingga menutupi pandangannya. Dan dia melihat, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan di kiri kanan. Artinya nggak ada perahu yang udah nggak kelihatan. Akhirnya dia berteriak, dia nyerah. Kemudian, padahal si perahu yang dua-duanya ada di sampingnya. Setelah menyerah, dia naik ke perahu itu. Ternyata, saudara, jarak yang sampai ke garis ke California itu cuma 1 mil lagi, sekitar 2 kiloan. Sayang, saudara. Udah 15 jam, ditambah 1 jam berapa? 16 jam. Tinggal 1 mil lagi. Paling berapa menit? Paling setengah jam mungkin. Gagal. Tapi ini Florence ini luar biasa. Dia bilang, saya akan kembali lagi coba. 2 bulan kemudian, saudara,
Dia mulai coba lagi. Sama, diapit oleh 2 perahu. Kemudian dia mulai berenang lagi. Nah, pada waktu dia berenang, ini bukan kabut lagi, saudara. Ini udah mau masuk ke dalam musim dingin. Ada banyak kabut yang lebih daripada bulan lalu. 2 bulan yang lalu. Tetapi sekarang dia berenang dengan suatu keyakinan. Apa keyakinannya? Sampai. 2 ini nggak akan ninggalin dia. Oh ya. Kalaupun aku terjadi apa-apa, ada 2 perahu ini yang nolong saya. Jadi ketika dia berenang dengan penuh keyakinan. 2 perahu ini ternyata kalau saya nggak bisa ngelihat, ternyata bukan mereka nggak ada. Mereka tetap ada. 2 perahu itu mendampingi saya. Cuma masalahnya saya nggak lihat. Sekarang saya tahu mereka nggak akan tinggalin saya, kata si Florence. Makanya dia nggak mau nyerah. Kabut lebih banyak daripada 2 bulan yang lalu. Tapi Florence ini mulai berenang. Kemudian dia cuma satu fokus, bahwa di garis sana, di California, sudah ada orang yang mau menyambutnya. Wah, ada saudara-saudaranya, ada keluarganya yang menyambutnya. Walaupun dia belum lihat nih, tapi dia bayangkan ada di sana tuh ada perayaan, di mana di sana dia akan disambut sebagai juara, sebagai pemecah rekor. Itu yang membuat dia semangat. Di sana pasti akan ada kru TV yang akan mewawancarainya. Dia akan terkenal. Wah, itu akan membuat dia lebih semangat lagi. Dia terus berenang. Kabut boleh ada. Kabut bahkan lebih tebal daripada 2 bulan yang lalu. Tetapi satu hal dia percaya. 2 perahu ini gak akan ninggalin dia. Maka begitu dia sampai, saudara, wah, dia sukacita luar biasa. Ternyata dia berhasil. Kemarin gagal karena cuma masalah sepele. Bukan karena dia gak kuat, cuma masalah sepele. Dia gak bisa lihat kiri kanannya. Hari ini perjalananmu sudah sama Tuhan. Amin. Itu sudah lama. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Sudah berapa mil, sudah berapa jam Anda berenang dengan Tuhan? Tetaplah bertahan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Ada 2 perahu yang terus mendampingi Florence. Ada Roh Kudus bahkan yang tinggal dalam hati saudara. Ada Tuhan yang tinggal bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Berjalan di dalam kegelapan pun. Bahkan janji Tuhan, sekalipun engkau lewat banjir, engkau tidak akan terhanyut. Sekalipun engkau lewat api, engkau tidak akan hangus terbakar. Janji Tuhan. Asalkan apa, saudara? Percayalah pada Tuhan. Mari kita baca begitu. Pejamkan mata saudara. Lihat Tuhan ya. Lihat Tuhan. Ingat, Tuhan berkata di atas puji-pujian. Dia ada di tempat ini walaupun engkau tidak melihatnya. Percayalah. Selalu menjadi
Sebadia kurala syakaya lalalala. Kiralalalala. Sebadia, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Kami tidak melihat-Mu, tetapi kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Yes, Tuhan ada di tempat ini. Percayalah, lihatlah dengan mata iman-Mu, dengan mata rohani-Mu. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Dia ada, Dia hidup, Dia hidup, Dia Allah yang hidup. Oh, lama syakaya lama. Dia menjagaimu, Dia melindungimu. Tidak sehelai rambutmu yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Oh, mainkan diamu, menyembahkan kepada Tuhan, karena Dia oleh bertahta di atas bumi dunia. Dia oleh bertahta, Dia ada, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Oh, lama sekela lama. Lihat Dia, lihat Tuhan yang tidak dapat melihat, tapi Kau dapat melihat dengan mata iman-Mu, dengan mata iman-Mu. Kau bisa melihat Tuhan. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kita tinggikan, Dialah Tuhan, Allah yang hidup. Oh, rapata sekela lama. Kita membayar akan sakaya lama. Bakal ya Tuhan, setiap hati naikkan iman kami Tuhan. Kira mata sekela lama. Oh, yang rapata sakaya lama. Bahkan setiap iman yang mati musuh, bangkitkan ya Tuhan. Yang lemah, kuatkan ya Tuhan. Beri kami pengharapan. Firman Tuhan adalah pengharapan. Kira apa-apa yang lama, sadar lama-lama. Di mana ada tidak pengharapan, Tuhan akan berikan pengharapan. Percayalah, jangan sia-siakan. Tuhan sudah berjanji melindungimu, memberkatimu. Oh, lama sekira lama. Dia berikan kemerdekaan, Dia berikan kelepasan. Oh, rapata sekira lama. Oh, rapata sekira lama. Tidak apa-apa ya lama-lama, sucikan hatimu, bersihkan dari yang kotor. Tidak apa-apa lama-lama, sekira lama. Oh, lama-lama, sekira lama-lama. Mari Roh Kudus, lawat Tuhan. Lawat Tuhan. Nyatakan pribadimu, nyatakan pribadimu Tuhan. Biar setiap anakmu di tempat ini boleh melihat. Selingkan mata rohani, sebagaimana Engkau mencelikan mata Gehazi Tuhan. Celikan mata rohani anak-anakmu saat ini Tuhan, supaya kami dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Ku berdoa, Tuhan celikan mata rohani, Tuhan celikan mata rohani. Kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Kau akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan melihat, kau akan dengan cepat merasakan hadirat Tuhan. Segala penderitaan yang mungkin sedang terjadi atas hidupmu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagimu. Kiralah jangan pernah putus asa, jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Ingat, sama seperti Florence,
Yang dia menyerah karena dia tidak bisa melihat perahu di kedua sisi. Percayalah, ada Tuhan yang selalu berada bersama denganmu. Amin. Amin. Ada Tuhan yang selalu berada bersama denganmu. Amin. 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 Dialah yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Amin. Amin. Walaupun semua nampaknya tidak ada harapan bagimu, walaupun semua orang sepertinya meninggalkanmu, tetapi percayalah, ada Tuhan yang pegang janjinya bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkanmu, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jangan pernah takut dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Amin. Karena sesungguhnya janji Tuhan, Dia akan memeliharamu Amin. dan Dia akan mengenyangkanmu. Engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kuat-kuat dalam hati, dalam roh dan jiwa kami Tuhan. Amin Yesus. Untuk kami pegang janji, Ya Yesus. kami akan dapat melihat. Walaupun kami tidak dapat melihat, Amin. kami akan dapat melihat, Ya. mempertajam penglihatan kami untuk apa yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin, 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 amin.